Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang rencana strategi sumber daya informasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum kami presentasi, lebih baik kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Ananda Putri dan rekan saya. Nama saya Pinkan Eka Faradewi. Nama saya Mila Syarmila. Nama saya Rifka Ramadita. Nama saya Fahri Ilham Ibrahim. Apa itu sumber daya informasi? Sumber daya informasi merupakan metodologi siklus hidup yang digunakan untuk menciptakan informasi yang berkualitas. Sumber daya informasi adalah konsep manajemen sumber informasi yang mengenal informasi sebagai sumber organisasional utama yang harus dikelola dengan tingkat kepentingan yang sama seperti sumber organisasional dominan lain seperti orang, keuangan, peralatan, dan manajemen. Next. Di sini saya ingin menjelaskan PT Indofood didirikan pada tahun 1990. PT Indofood pertama kali digunakan yaitu dengan nama PT Pangajaya Intikusuma. Lalu kemudian berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994. Didasarkan pada keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 1992, kemudian anak-anak perusahaan tersebut digabung menjadi satu perusahaan pada tahun 1994 dan melahirkan satu perusahaan besar bernama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan ICBP terdiri dari antara lain produksi mie dan bumbu penyedap, produksi makanan kuliner, biskuit, makanan ringan, nutrisi, dan makanan khusus, kemasan juga perdagangan, transportasi, pergudangan, dan pendingin, jasa manajemen, serta penelitian dan pengembangan. Next. PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses. Produksi makanan mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produksi akhir yang tersedia di pasar. Kini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari ketangguhan model bisnisnya karena penerapan informasinya manajemennya. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber daya informasi PT Indofood. Terdiri dari 1. Perangkat keras komputer atau hardware. Adapun konfigurasi perangkat keras yang berjalan pada sistem daftar muat di PT Indofood Sukses Makmur yaitu pertama, prosesor dengan intercore i3, kedua, memori dengan 2 GB DDR3, yang ketiga dengan 500 GB, yang keempat, monitor dengan 14 inci, yang kelima, keyboard dan mouse dengan standar, dan yang keenam, printer dengan HP OVJack 7000 wide format. Next. Kedua, perangkat lunak komputer atau software. Untuk software PT Indofood menggunakan satu sistem ERP terbesar di dunia yaitu SAP atau System Application and Product
data processing. Sistem ini membantu PT Indofood Sukses Makmur untuk mengetahui sistem informasi tentang tren pasar, analisis keuangan, harga proses produksi terakhir dengan cara yang mudah diterapkan, seperti sistem operasi Windows 7, Windows XP, Microsoft Office 2003, 2007, dan NT. Kedua, Google Chrome dan Mozilla Firefox. Yang ketiga, utilitas terdiri dari antivirus, speed disk, dan yang terakhir 4, serta bahasa 3GL dan 4GL. Next. Yang ketiga, spesialis informasi terdiri dari administrator bisnis basis data, webmaster, operator, analisis sistem, spesialis jaringan, dan programmer. Next. Yang keempat, pemakai. Pemakaian informasi yang dihasilkan sistem tersebut, termasuk manajer yang bertanggung jawab atas pengalokasian sumber daya untuk pengoperasian perusahaan. 5. Fasilitas. Fasilitas yang ada di perusahaan digunakan untuk memberikan informasi setiap bagian dan perusahaan dari pihak umum secara cepat dan akurat. Hal ini diwujudkan salah satunya melalui penggunaan website perusahaan. Next. 7. Informasi database. Untuk database, PT Indofood Sukses Makmur menggunakan database IBM DB2 OS 400 Microsoft SQL Server System IBM dan database DB2 ini untuk membantu PT Indofood dalam mengoptimalkan sistem ERP yang digunakannya. Next. Apa itu ERP? ERP adalah sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan menginvestasikan dan mengoptimalkan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi pada sebuah perusahaan. ERP merupakan perkembangan dari Manufacturer Relation Planning (IMP) yang secara modern dapat menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, pengapalan, inflasi, dan akuntansi perusahaan. Next. Implementasi ERP dalam PT Indofood. Cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya menyebabkan Expense Relation Planning merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Sebagai contoh kecil, setiap divisi harus menyesuaikan produksi planning mereka, sehingga ketersediaan segala jenis bumbu untuk kebutuhan segala varian mie instan dapat terpenuhi. Sedangkan pada waktu yang sama, kondisi inventory di gudang harus tetap dijaga semaksimal mungkin. Untuk sangat diperlukan aplikasi ERP untuk mengatur kondisi-kondisi tersebut secara tergenerasi ditunjukkan sub-sales piece. Next. Selanjutnya ada fungsi penerapan ERP. Yang pertama itu tetap mempertahankan platform. Ketika memilih platform dari sistem ERP, Indofood melihat 3 buah kriteria antara lain reliability, scalability, dan kemudahan manajemen. Dengan melihat kriteria ini, terpilihlah IBM e-Series sebagai platform hardware yang digunakan. E-Series memiliki keamanan, scalability, dan efisiensi biaya dalam mendukung SIP, dan membantu perusahaan Indofood memaksimalisasi nilai dari solusi SIP ketika Indofood memperluas inti dari sistem SIP R3 untuk memasukkan SIP BW dan SIP APO. Tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi untuk mengganti platform server data SIP. Data SIP tersimpan dan diatur oleh IBM DB2 database. Oleh karena itu, merupakan pilihan logis jika Indofood tetap mempertahankan sistem dari IBM ini. E-Series memberikan virtual trouble-free operation dan memberikan apapun yang dibutuhkan dengan kriteria yang scalability, reliability, dan maintainability. Next.
Yang kedua ada menyesuaikan minat konsumen. Agar mendapatkan efisiensi produksi yang luar biasa dan memaksimalkan pendapatan, Indofood harus dapat jeli melihat keinginan konsumen sebaik mungkin di waktu yang akan datang. Dengan menggunakan solusi SIP, Indofood dapat menganalisis transaksi data secara mendetail untuk melihat perubahan pola yang terjadi dalam minat konsumen dan kemudian merespon secara efektif informasi penjualan, memberikan inputan ke dalam SIP APO di mana ia akan memberikan informasi berkala pada produk apa saja yang harus diproduksi, berapa jumlahnya, dan di pabrik mana akan diproduksi. Next. Apa itu SIP? Next. SIP singkatan dari System Analysis and Program Development, ditemukan oleh Wehen Redher, Hope, Hector, Leitner, dan Skira pada tahun 1972 di Jerman yang kemudian berganti menjadi System Application and Products in Data Processing pada tahun 1977. SIP yang dikenal pada saat ini adalah sistem R3-nya yang sudah teruji oleh perusahaan-perusahaan dunia dalam menjalankan bisnisnya. Yang lebih dikenal dengan SIP R3, SIP adalah merupakan salah satu SIP software ERP terkemuka dunia yang sekarang ini sedang banyak diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di Asia, terutama di Indonesia. Next. Bagaimana implementasi SIP R3 dalam PT Indofood? Yang pertama ada financial, meliputi financial accounting, controlling, investment management, enterprise controlling, dan treasury. Kemudian yang kedua ada logistik. Logistik meliputi logistik execution, sales and distribution, material management, plant maintenance, production planning and inventory control, quality management, project system, dan customer service. Kemudian yang ketiga ada human resource, meliputi personal management, personal time management, payroll, training and event management, organizational management, dan travel management. Next. Di sini ada rencana strategi PT Indofood, yaitu Indofood merupakan berupaya untuk menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan menjadi pimpinan di industri makanan. Dan memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, tingkat produksi, dan teknologi. Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, dan meningkatkan stockholder values secara berkesinambungan. Strategi untuk mencapai tujuan tersebut yaitu yang pertama adalah produksi planning. Production planning atau perencanaan produksi menggunakan SIP Indofood. Yang kedua adalah cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya. Membuat Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Yang ketiga, setiap divisi harus menyesuaikan rencana produk atau product plans mereka sehingga akan selalu tersedia segala jenis yang dibutuhkan perusahaan. Yang keempat, harus menjaga agar persediaan digunakan seminimal mungkin. Yang kelima, dari perencanaan dan kontrol produksi merupakan kebutuhan peramalan dan integrasi bisnis. Indofood mempercayakan SIP R3 sebagai solusi ERP atau SIP Advanced Planner and Optimizer, SIP APO, sebagai solusi Supply Chain Management atau SCM, dan My SIP Business Intelligence dengan SIP Business Information Warehouse atau SIP BW. IBM, iSeries sebagai platform hardware yang digunakan. Dan yang terakhir adalah iSeries merupakan keamanan, stackability, dan efisiensi biaya dalam mendukung SIP dan membantu perusahaan Indofood memaksimalkan nilai dari solusi SIP. Ada beberapa perubahan
Perubahan berupa manfaat yang signifikan yaitu meningkatkan drastisnya ketepatan antara supplier dengan demand konsumen pada tiap area distribusi, distribusi informasi yang terintegrasi sehingga mempercepat alur informasi sekaligus memberikan data akurat yang dibutuhkan untuk tiap jenjang pengambilan keputusan di setiap lini definisi, dan meningkatkan efisiensi biaya, mengurangi biaya administrasi melalui efisiensi metode manajemen, pengarsipan, dan distribusi data terpadu. Dengan sistem ERP kelas dunia, Indofood telah memulai untuk perencanaan ke depan, bertujuan untuk memperluas operasi sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Salah satunya tujuan bisnisnya saat ini adalah untuk mengelompokkan pelanggan dengan lebih akurat, kemudian melayani kelompok sesuai dengan minatnya masing-masing, dan akan bekerja lebih erat dengan para distributor hingga pengecer. Ini akan memungkinkan untuk meningkatkan perencanaan kapasitas dan membantu meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya. Sudah jelas bahwa platform komputasi terbuka adalah mutlak diperlukan untuk mendukung integrasi sistem hilir yang akan memungkinkan interoperabilitas aplikasi termasuk warisan sistem dan aliran data real time melalui berbagai sistem ERP. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.